Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. di channel Hakikah Supiah bersama saya Edi Daryanto dan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Ustadz Agus Supriyono PhD. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manusia adalah satu umat. Nah, selamat datang Pak Agus. Alhamdulillah, sama-sama. Begini, menyikapi sekarang ini adalah sudah hampir abad yang ke-15, di mana umat Islam ini kan sangat kental dengan persatuannya. Nah, bagaimana menurut Ustadz Agus di zaman sekarang ini untuk bisa mensikapi supaya umat Islam ini tidak terpecah belah seperti itu? Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Pak Edi, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk sharing, untuk bertukar pikiran tentang realitas dan kondisi umat kita. Ya, bukan hanya umat manusia, tetapi juga umat Islam dan juga umat-umat yang lain. Ya. Sebagaimana tadi digambarkan bahwa umat Islam ini sebetulnya adalah umat yang terbaik, umat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pujian bahwa kalian adalah penyempurna daripada 70 umat dan kalian adalah yang terbaik dan yang termulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat hadis-hadis yang sahih demikian. Semestinya umat Islam ini adalah menjadi motor untuk justru melakukan aktivitas-aktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan program-program yang menjadi pemersatu. Bukan hanya pemersatu umat Islam sendiri, tapi bahkan pemersatu umat manusia. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman banyak sekali di dalam beberapa ayat ya, di antaranya adalah di dalam surah Hud ya, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Asy-Syu'ara, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu ya, sesungguhnya manusia pada dahulunya adalah umat yang satu, tapi kemudian mereka setelah itu adalah berselisih. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari memahami apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada asalnya umat manusia ini adalah umat yang satu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena mereka adalah anak cucu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam beragama Islam. Oleh karena itu para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan umat yang satu adalah seluruh manusia ketika itu adalah beragama Islam. Beragama Islam. Nah, kapan mulainya? Kapan terjadinya perselisihan dan sebagainya? Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa perselisihan itu terjadi selepas zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mana masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 abad. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa manusia itu dahulunya adalah umat yang satu, itu adalah di zaman Nabi Adam sampai kemudian zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah itu kemudian manusia berselisih, berbeda pendapat, berselisih, dan bahkan kemudian perbedaan pendapat dan perselisihan itu bahkan menjadi sunatullah. Menjadi sunatullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Al-ayah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kalau Tuhan kalian itu menghendaki, maka akan dijadikannya manusia itu sebagai umat yang satu.
Wala yazaluna mukhtalifin, tapi kemudian mereka berbeda pendapat atau berselisih. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Oleh karena itu, dalam konteks ini sunatullahnya setelah zaman Nabi Nuh bahwa manusia itu senantiasa berselisih sampai hari ini. Ini sebagai barangkali mukadimah kita. Oke, begini Ustadz, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu adalah menimbulkan persatuan. Kemudian di zaman Nabi Nuh ke sini itu adalah timbul perselisihan. Nah, bagaimana itu untuk menyikapi dan bagaimana hakikat sesungguhnya untuk menghadapi itu semua gitu. Baik. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Jadi memang sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim oleh Allah SWT dalam firman-Nya, karena yang paling tahu tentang alam semesta ini kan Allah. Karena Allah yang menciptakan alam semesta. Yang paling mengerti tentang seluk-beluk manusia juga adalah Allah SWT. Karena Allah juga yang menciptakan manusia. Nah, Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai firman-firman-Nya yang terjaga sampai hari ini, memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu memang asalnya umat yang satu. Makanya ketika terjadi persoalan-persoalan setelah zaman Nabi Nuh, sebagaimana tadi diungkapkan, setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam kemudian terjadi perselisihan dan itu merupakan sunatullah. Untuk mempersatukannya adalah diutusnya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu seluruh nabi dan rasul itu beragama Islam. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan gambaran bahwasanya maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana musliman. Dan bukanlah Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi Ibrahim sendiri adalah orang Islam. Jadi seluruh nabi dan rasul itu sesungguhnya adalah Islam. Kenapa Islam? Karena mereka diutus oleh Allah SWT yang memberikan kepada kita tuntunan agama itu, dan agama yang benar itu adalah Islam. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT juga berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, agama yang bersumber dari pencipta adalah Al-Islam. Jadi oleh karena itu ketika zaman Nabi Nuh berlaku perselisihan, kemudian dari perselisihan itu melahirkan perpecahan-perpecahan hingga tumbuh adanya puak-puak, ya, tumbuh adanya puak-puak atau tumbuh adanya golongan-golongan, kelompok-kelompok. Maka diutus para nabi untuk mengembalikan lagi agar mereka menjadikan Islam, menjadikan agama Allah SWT sebagai agama mereka. Nah, yang jadi persoalan adalah pada hari ini kita melihat bahwa semestinya yang dimana umat Islam ya, karena tadi agama seluruhnya itu adalah agama Islam. Semestinya umat Islam ini adalah umat yang justru adalah umat yang terbaik, sebagaimana di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah SWT kepada manusia. Bahkan umat Islam yang terbaik itu kapan? Umat Islam yang terbaik sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman baginda Rasulullah SAW itu kapan? Dijelaskan bahkan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam yang terbaik itu adalah di masa baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, khairul quruni qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik kurun waktu peradaban manusia yang terbaik adalah ketika zaman aku berada. Dan itu disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-I'lam Al-Muwaqqi'in, disampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan umat Islam yang terbaik adalah umat di zaman Rasulullah SAW adalah mutlak, bersifat mutlak. Kalimatnya khairul quruni qarni. Artinya bahwa kebaikannya itu adalah dalam seluruh sendi kehidupan. Bukan hanya kebaikan dalam ibadah, bukan hanya kebaikan di dalam pelaksanaan keagamaan saja, tapi dalam seluruh aspek, termasuk kebaikan terbaik dalam manajemen, terbaik di dalam berinteraksi, bersosial, terbaik juga di dalam bertingkah laku ekonomi dan seterusnya. Jadi umat yang terbaik menurut Ibnul Qayyim secara mutlaknya itu adalah di zaman Rasulullah SAW. Kemudian tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Imran radhiyallahu an sebagai perawi daripada hadis ini menyampaikan, aku lupa apakah 2 atau 3, tetapi banyak riwayat, termasuk di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 3 kali. Berarti yang terbaik itu yang pertama adalah di zaman baginda Rasulullah SAW, turun setingkat di zaman sahabat, turun setingkat di zaman tabi'in, kemudian turun setingkat lagi di zaman tabi'ut tabi'in. Makanya inilah generasi contoh yang disebut sebagai, orang seringkali sebut sebagai salafus saleh.
Jadi adalah generasi-generasi mereka, karena merekalah yang terbaik di dalam memberikan pengajaran kepada umat-umat yang lain, karena semestinya umat Islam itu adalah teladan. Itu dari aspek ininya. Makanya umat Islam harus menyadari tentang tanggung jawab ini. Gitu. Mendengar penjelasan dari Ustadz tadi, nah perbedaan antara umat manusia itu, misalnya apakah terjadi di umat Islam saja atau bagaimana dengan umat yang lain? Itu bisa mohon dijelaskan Ustadz. Baik, alhamdulillah Pak Edi, pemirsa sekalian yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi setelah zaman Nabi Nuh tadi, bahwa kemudian berlaku perselisihan itu, untuk mempersatukannya Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu tugasnya adalah dalam rangka untuk mempersatukan lagi supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu ayat-ayat maupun juga hadis-hadis yang berkaitan dengan ini memberi gambaran bahwa umat Islam itu sebetulnya adalah umat yang menjadi contoh buat mereka. Makanya dalam firman yang tadi sudah saya sampaikan, Allah SWT berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik umat yang ditampilkan oleh Allah SWT kepada manusia, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 110. Sehingga mestinya umat Islam ini adalah juga menjadi tokoh pemersatu atau menjadi contoh dalam rangka untuk melahirkan persatuan-persatuan. Nah, pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surah Hud maupun surah Yunus, salah satunya adalah walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ayat ini memberi pengertian kepada kita, kalau saja Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian itu berkehendak untuk menjadikan kalian sebagai umat satu, yaitu manusia untuk menjadi umat yang satu, tetapi mereka manusia-manusia ini yang senantiasa mukhtalifin, senantiasa berselisih. Artinya berarti perselisihan, perbedaan-perbedaan pendapat yang sampai kepada tingkat meruncing sehingga melahirkan perpecahan-perpecahan bukan hanya terjadi dalam umat Islam saja. Bahkan dalam umat-umat yang lain, termasuk umat Yahudi, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, pemirsa sekalian, ya, dalam hadis-hadis sahih, umat Yahudi itu berpecah menjadi 71 golongan. Kemudian umat Nasrani juga berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat baginda Rasulullah SAW, yaitu umat Islam, berpecah menjadi 73 golongan. Ini memberi gambaran bahwa seluruh umat manusia dalam agama apapun, bukan hanya dalam mazhab-mazhab yang ada di dalam agama Islam, bahkan seluruh umat manusia. Makanya kalau kita lihat di dalam agama-agama Hindu pun ada terjadi masing-masing mazhab-mazhab juga perpecahan-perpecahan. Di dalam agama Buddha juga demikian. Bahkan di dalam orang yang tidak beragama sekalipun juga lebih banyak lagi perpecahan-perpecahannya. Kenapa? Karena mereka tidak punya patokan. Mereka tidak memiliki sandaran acuan. Sedangkan sandaran acuan itu harusnya datang daripada Allah SWT yang menciptakan manusia. Nah, di dalam umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Nah, perpecahan ini jadi terjadi kepada seluruh manusia. Maka kita bisa melihat fenomena pada hari ini bahwa ya contohlah, misalnya contoh di medsos dan sebagainya, kalau ada orang mengungkapkan sekian, ada yang pro dan yang kontra, ini merupakan sunatullah. Jadi memang sudah sunatullah. Jadi kita menyikapinya sebagai umat Islam mestinya menganggap ini sebagai sunatullah, menganggap ini sebagai sesuatu yang memang patut terjadi, bukan perlu terjadi tapi patut terjadi karena sudah merupakan ketetapan Allah. Nah, tinggal berarti umat di akhir zaman ini, yaitu umat Islam yang dipimpin, yang kemudian Nabi dan Rasul terakhirnya adalah Muhammad SAW, umat Islam inilah yang menjadi umat contoh untuk sandaran, menjadi harapan bagi seluruh umat manusia untuk kemudian menjadi motor dalam gerakan persatuan manusia itu sendiri. Jadi umat Islam ini memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya bagaimana membangun persatuan Islam, umat Islamnya, tetapi bahkan umat Islam ini menjadi pemersatu bagi seluruh umat. Oleh karena itu, tugas yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW adalah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, seluruh ras, seluruh suku, seluruh agama, seluruh warna kulit, seluruh bahasa. Basyiran wa nadhira, yang memberi kabar gembira dan juga peringatan. Bahkan bukan hanya untuk seluruh manusia,
Rasulullah SAW diutus sebagai pemersatu seluruh manusia untuk akhir zaman ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan untuk alam semesta, makhluk-makhluk yang lain sekalipun. Jadi makanya umat Islam yang menjadi pengikut-pengikut Rasulullah SAW ini memiliki tugas dan tanggung jawab besar. Bukan hanya mempersatukan umat Islamnya, tetapi bahkan menjadi tonggak untuk persatuan umat manusia. Jadi ini tugas yang para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang disandarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka wajar potensi utama sebagaimana yang diberikan terutamanya kepada umat Islam adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, inni ja'inun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di atas permukaan bumi ini adalah seorang khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Oleh karena itu umat Islam punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang membimbing umat-umat yang lain melahirkan persatuan kemanusiaan, bukan hanya persatuan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas segala pencerahan dan ilmunya. Jazakumullah khairan katsira. Pemirsa semua, demikianlah perbincangan kami dengan Profesor Dr. Ustadz Agus Priyono, PhD, dan nanti akan bertemu kembali dengan kita pada sesi berikutnya, tetap dalam tema manusia adalah satu umat, di mana pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana sebab-sebab untuk terjadinya perselisihan dan bagaimana solusinya. Tetap bersama kami dan ikuti terus channel Haqiqah Sufiah bersama Ustadz dan saya Edi Daryanto. Salam jumpa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.